Tahapan ilmu dan marifat. Penyusun awali dengan seruan. Wahai orang-orang yang ingin terbebas dari segala mara bahaya dan yang ingin beribadah dengan benar, semoga Allah melimpahkan taufik-Nya kepada kita. Untuk itu, kita harus membekali diri dengan ilmu. Sebab, beribadah tanpa bekal ilmu adalah sia-sia, karena ilmu adalah pangkal dari segala perbuatan. Perlu diketahui, ilmu dan ibadah adalah dua mata rantai yang saling berkait. Karena, pada dasarnya segala yang kita lihat, kita dengar, dan kita pelajari adalah untuk ilmu dan ibadah. Dan untuk ilmu dan ibadah itulah Al-Quran diturunkan. Juga Rasul dan Nabi-Nabi, diurus Allah hanya untuk ilmu dan beribadah. Bahkan, Allah menciptakan langit, bumi dan segenap isinya hanya untuk ilmu dan ibadah. Renungkanlah firman Allah pada surat At-Talaq ayat 12. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah, ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Dengan merenungkan keberadaan langit dan bumi, diharapkan kita akan memperoleh ilmu darinya. Dengan menyimak ayat di atas, kiranya sudah cukup menjadi bukti bahwa ilmu itu mulia. Lebih-lebih ilmu tauhid. Sebab, dengannya kita dapat mengenal Allah dan sifat-sifatnya. Juga renungkanlah firman Allah pada surat Az-Zariyat ayat 56. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Hal itu menunjukkan betapa mulianya ibadah. Ayat di atas cukup menjadi bukti kemuliaannya, dan bahwasanya kita harus senantiasa menjalankan ibadah. Sungguh besar arti ilmu dan ibadah bagi kehidupan di dunia dan akhirat. Maka, wajiblah bagi kita hanya mengejar ilmu dan menjalankan ibadah, sedangkan memikirkan yang lainnya adalah batil. Sebab, dalam ilmu dan ibadah sudah tercakup segala urusan dunia dan akhirat. Membangun negara, menciptakan kemakmuran, jika semuanya dilaksanakan. Karena Allah, itu pun termasuk ibadah. Jadi, dengan ilmu dan ibadah dapat tercipta kebahagiaan dunia, akhirat dan kemajuan dunia yang sehat bukan kemajuan yang menyesatkan. Hendaknya kita memusatkan di perhatian dan pikiran hanya untuk ibadah dan ilmu. Jika sudah demikian, kita akan menjadi kuat dan berhasil. Karena, berpikir selain untuk ibadah dan ilmu adalah batil dan sesat, serta hanya akan menghancurkan dunia. Kesimpulannya, tidak ada yang lebih baik dari ilmu dan ibadah. Sehubungan dengan mulianya itu, Rasulullah pernah bersabda, kelebihan orang yang berilmu atas orang yang menjalankan ibadah, ibarat kelebihanku atas orang yang paling rendah di antara umatku. Hadits riwayat Al-Haris bin Abu Uzamah dari Abu Said Al-Khudri. Diperkuat riwayat Turmuzi dari Abu Umamah. Juga, perhatikan sabda Rasulullah berikut ini. Sekali melihat wajah orang berilmu, bagiku lebih suka daripada beribadah 1 tahun, rajin berpuasa, dan menjalankan salat malam. Tentunya, adalah orang berilmu yang mau mengamalkannya. Sabda Rasulullah yang lain, apakah kalian tahu, siapakah yang paling mulia di antara penghuni surga? Para sahabat menjawab, bahkan kami ingin mengetahui hal itu, ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, yaitu para ulama, orang-orang berilmu, dan umatku. Jelas sudah, bahwa ilmu itu ibarat permata, dan lebih utama dari ibadah. Namun demikian, tidak boleh meninggalkan ibadah, kita harus beribadah dengan disertai ilmu. Seumpamanya sebuah pohon, ilmu ibarat pohonnya, dan ibadah ibarat buahnya. Maka, jika kita beribadah tanpa dibekali ilmu, ilmu tersebut akan lenyap bagaikan debu ditiup angin. Di sini, kedudukan pohon lebih utama, sebab pohon merupakan intinya. Akan tetapi, buah mempunyai fungsi yang lebih utama. Oleh karena itu, kita harus memiliki keduanya, yakni ilmu dan ibadah. Sehubungan dengan itu berkatalah Imam Al-Hasanul Basri, tuntutlah ilmu dan tanpa melalaikan ibadah. Dan beribadahlah dengan tidak lupa menuntut ilmu.